Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Udo Anjas. Hari ini hari Rabu tanggal 25 Agustus jam 17.55. Setelah pulang kerja tadi ditelepon Pak John ya. Katanya dia masuk Palembang. Nah, alhamdulillah jam 5 sore ini Pak John sudah masuk di Palembang ya. Nih. Dan sedang makan-makan di sana nih, ngumpul-ngumpul ngobrol santai di sana teman-teman. Nanti kita ke sana ya sambil ngobrol-ngobrol santai. Mungkin nanti lepas dari Palembang habis maghrib ya, soalnya udah mendekatin maghrib teman-teman. Teman-teman di sini lagi ngumpul ya, lagi ngobrol-ngobrol. Ada Pak John, Pak Mamat. Nah, insya Allah nanti kita akan kawal ke tempat pom bensin kemarin. Ada Pak Romo juga, dan sini ada Mang Chan dan si Reza, Nuriski Vlog ya. Nah, ini semuanya sini lengkap ngumpul. Dan ini abang kita. Abang siapa bang? Bang Andi. Bang Andi. Nama channelnya? Rapa Ripan 87. Rapa Ripan 87. Rapa Lipan. Rapa Ripan 87. Rapa Ripan 87. Nah, itu nama channelnya Bang Andi. Tentang tentang Campur ya? bukan. Perpaduan. Mancing. Oh. Tuh channel satunya Andi Ripan. Oke. Siap itu bang. Nah, itu ya teman-teman. Nah, jadi kita ikut lagi ngawal ALS 270 buat melakukan pengisian solar di lokasi yang kemarin ya, pom bensin kemarin dekat bandara. Tapi lampu hijau kolongnya mati ya punya Pak John. Wing LED dari saya masih bertahan sampai sekarang tuh, masih cakep. Nah, jadi kita ikut lagi ngawal ALS 270 buat melakukan pengisian solar di lokasi yang kemarin ya, pom bensin kemarin dekat bandara. Tapi lampu hijau kolongnya mati ya punya Pak John. Wing LED dari saya masih bertahan sampai sekarang tuh, masih cakep. Sekarang sudah masuk di pom bensin tempat langganan kemarin. Ini antri 2 unit lagi. Untuk kemudi masih dipegang oleh Pak Mamat. Nah, ini sampai mana ini nanti Pak? Pergantian? Sampai Jambi. Pergantian pemain baru sampai Jambi. Nah, oh iya kan Jambi kan penerapan PPKM. Nah, itu gimana nanti? Kan bisa aja nanti. Iya, bismillah aja lewat sana. Nah, berarti Jambi nanti pergantian pemain. Berarti Bang Wildan apa Pak John? Kayaknya Wildan nanti. Bang Wildan ya. Berarti Pak John udah ada. Pak John sekarang santai ya. Jadi pemain cadangan. Pemain cadangan. Aku strikernya. Iya. Nggak bisa. Pemecah kebuntuan. Bener. Kalau Bang Wildan second strikernya dia. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Kalau penjaga gawang masih bisa diganti kan? Bener, masih bisa diganti. Kalau strikernya aduh. Nggak bisa. Bisa. Tombak utamanya, ujung tombak. Iya, ujung tombak utamanya. Ya, tapi memang Pak Mamat ini spesialis pemain malam ya. Spesialis pemain malam. Memang dari aku pernah ikut dari Jogja sampai Brebes itu memang pemain malam. Spesialis malam. Ke Brebes itu udah berapa kali ya Pak? Gitu. Aku sama Mas Aziz ikut sampai Brebes ngawal itu. Dua kali ya? Dua. 2 kali.
ngawal sampai Brebes, sampai ke Trio Indah. Nah, Trio Indah. Trio Indah masih mampir, Pak? Udah tutup. Oh, Udah tutup rumah makan. oh, rumah makan Trio Indah udah tutup sekarang. Oh, wah, padahal itu ada sejarahnya rumah makan Trio Indah. Banyak kenangannya. Dia yang indah kan keluar dari situ. Oh, jadi Batangan orang itu udah nggak ada. oh, jadi Sementara ditutup dulu. tutup dulu ya rumah makannya. Oh, padahal kenangan di Trio Indah itu banyak ya. Sampai bisa mecahin rekor makan banyak di sana. Awal mulanya. Iya. Nah. Tapi kalau itu memang lapar sih, kondisinya memang lapar itu, Pak. Dan jadi oh, baru tahu aku kalau Trio Indah sekarang udah tutup sementara ya. Sementara. Iya. Apalagi karena pandemi jadi tambah berat. Harusnya di sana selain bis-bis reguler ada bis wisata biasanya mampir. Wisata kan nggak jalan. Iya, wisata juga nggak jalan. Jadi kena dampaknya. Ya, Tapi yang jual bawang di sampingnya masih, Pak? masih. Ya, yang jual bawang itu ada juga di sana di sebelahnya. Itulah lokasi base camp buat nunggu nunggu ALS kalau balik dari Jakarta itu mau ke arah ke Jogja. Jadi apa ya, banyaklah kenangannya kalau di Trio Indah itu. Mungkin nanti kapan-kapan kalau trip ke Jogja, kalau pas bisa cuti nih, Pak. Ya. Nah, Mudah-mudahan lah nanti. semoga bisa cuti. Terus 270 lewat Palembang. Bisa nostalgia ke rumah makan Trio Indah lagi. Itu teman-teman. Nah, di sini ada Mang Chan. Ini Mang tumben ngawal sampai pom bensin. Pengalaman baru. Pengalaman baru. Jadi pertama kali naik Pertama kali. paten. Ingin Jadi- merasakan seperti Purwan Jas. Ini kalau kata Pak Ketua Yusuf Lubis, sewa musafir, Pak. Tapi jangan lupa subscribe channelnya. Iya, benar itu. Jangan lupa teman-teman subscribe channel Mang Chan ya. Nah, biar saya di Palembang ada temennya ini. Sering-sering buat konten kan ada temennya. Ada temenin Mang Chan. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe Nah. channelnya Mang Channel. Iya, Terima kasih ya. Pak Mamat. bener. Biar Tambah maju. biar tambah maju, biar ada temen juga. Yang pastinya kalau di sini biar ada temen. Jadi kalau selama ini ngeliput kan sering sendirian, Pak. Itu jadi kayak kurang apa gitu. Biasa ngerasain di Jogja rame kita. Kalau Jogja kan pasti rame. Masih rame. Heeh. Nah, pengennya kayak gitu, pengen ngidupin suasana Palembang ini. Perwakilan Palembang. Semoga nanti bisa terwujud nih. Amin. Trip Palembang bisa rame lagi seperti dulu lagi. Amin. Dan bisa jalan setiap hari nih. Kalau untuk sekarang kan trip Palembang cuma jalan seminggu 1 kali. Dan itu pun unit yang melayani cuma 1 unit. ALS 140 ya. Nah, itu ALS 140 memang udah lama di Palembang itu. Trip Palembang udah lama dia. Ibaratnya itu sesepuhnya. Sesepuh ALS yang trip Palembang. Gitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti ya berharap sih yang trip Palembang ini bangkit lagi ya dan rame lagi sewanya dan bisa ada permajaan lagi dari toke-tokenya. Jadi biar unit-unit baru bisa masuk Palembang lagi nih untuk melayani reguler Palembang. Gitu. Ini masih ngantri. Masih sisa 2 lagi, Pak. Aman, masih nggak terlalu lama lagi ngantrinya. Ya. Kalau di sini kan persediaan solarnya aman, full di sini. Soalnya dari sini sampai dari ininya tempat pengisiannya banyak sini. Tampungan solarnya rame, langganan di sini. Tadi di Lampung pun nggak ada semua. Pom bensin nggak Oh, berarti ada. Kami tadi ngisi AKR itu mahal itu, Pak. mahal, cuman ya walaupun istilahnya mahal daripada nggak ada. Iya benar sih. Daripada gak ada solar, Ya.
ngisi AKR di mana itu, Pak? Di bandar di apa itu? Di Tegi Neneng. Oh, Tegi Neneng. Lewat Doa Mandiri itu kan ada. Oh, ya exit sebelum exit tol ya. Ya. Nah, jadi untuk pom bensin untuk solar memang di lintas Sumatera ini udah nggak kaget kita ya, kelangkaan solarnya. Entah itu daerah provinsi Lampung atau provinsi yang lain, memang rata-rata untuk solar itu boleh dibilang langka ya teman-teman. Apalagi yang di jalan lintas sini, terutama jalan lintas nih, pasti kadang-kadang cepat habis tuh. Ya, semoga kedepannya nanti solar-solar yang di POM SPBU ini tersedia terus 24 jam. Cuman kalau dari sini Jas, kita kadang kalau nggak ada sini, Sekayu ada. Oh, Sekayu ya. Sekayu ada. Nah, kalau nggak ada yang di sini, kalau nggak yang di jalan lintas sebelah KM 14 itu, sebelah kanan itu kan ada pom bensin besar itu, Pak. Biasanya kalau nggak di sana pom bensin besar itu. Karena pernah kami nggak dapat minyak dulu di sini, Sekayu dapat. Oh, Itu kan mulai dari terakhir ngisi minyak di Penyambungan mau ke Jawa, baru ngisi lagi Sekayu. Sekayu. Itu belum pakai solar cadangan. Udah dipakai semua, udah beli solar apapun jerigen-jerigen waktu beli. Oh. Nah, kalau boleh tahu kalau solar di pinggir jalan itu kisaran harganya berapa, Pak? Itu enggak literan dibilang itu per jerigen. Langsung jerigen ya? Ada yang 250, ada yang 250 per jerigen. Kalau literannya kita nggak tahu berapa liter. Iya. Jadi langsung 250.000 satu jerigen. Waduh. Itu berapa liter ya? Kadang yang katanya 25 tapi nggak tahu. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau lintas Sumatera itu kalau banyak pedagang eceran solar itu jangan kaget ya teman-teman. Soalnya memang langka di pom bensin juga, SPBU juga langka di jalan lintas Sumatera ini. Ya semoga nanti kedepannya ini lebih baik lagi solar tersedia ya. Kasihan seperti ini nih, truk-truk banyak ngantri. Karena ini pasti mereka kesini karena solar pom bensin yang lain kosong ini. Kosong. Iya. Jadi pindah ke sini. Cari di mana yang ngisi pom bensin lah. Iya. Biar 1 jam 2 jam ini kita tunggu. Bener itu. Nah, di sini 270 antri isi solar ya. Tadi habis dari ngantri di sana panjang. Ada sekitar 6 unitan ngantri di sana. Sekarang sudah dapat solarnya di sini. Sini memang langganannya truk-truk ya. Banyak truk di sini, teman-teman. Ada truk ekspedisi juga langganan di sini. Karena solar yang di dekat bandara ini selalu tersedia. Nah, ini kita lanjut lagi. Pak Mamat masih, dan ini Pak John. Malah Ini pergantian nanti di mana, Pak? Ya, kalau Pak John bawa ya? Gimana capeknya kan? Apa pemain cadangan? Ya nanti pemain cadangan masuk. Pemain cadangan. Ya. Jadi habis dari Pak Mamat, Bang Wildan. Masuk nanti. Langsung ganti. Oh, penggantinya kalau Pak John cadangan ya. Cadangan sekarang. Jadi sekarang udah ada 3, jadi aman itu. Nggak bakalan capek bawa 270-nya. Bang Jimmy tadi mana? Udah tidur kayaknya di belakang. Oh, Bang Jimmy nanti nemenin Bang Wildan berarti. Ya. Jadi sip Malam. sip malam. Ya, sekarang udah malam, Ya, pagi. Malam pagi lah. Malam siang. Nah, ini kita sambil melintasin jalan di sini, melewatin
Di atas ini LRT ya. Nah kalau LRT di Palembang ini pertama ini Pak. Ya. Sebelum Jakarta ada LRT, Ya, ini duluan LRT buat Asian Games kemarin. Ya. Jadi yang ya boleh bilang pertama lah. Pertama. Di Indonesia juga pertama. Di Indonesia lah. Iya, yang pertama ngejalanin. Ya. Tapi sekarang. Iya sampai sekarang. Keretanya dari Madiun. Produk Madiun. Madiun. Bukan produk luar negeri. Jadi kereta LRT Palembang ini produk dari Jawa Timur ya. Produk Madiun. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. ALS 270 diberangkatkan menuju Medan dan sekitarnya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan sewa tambah rame ya. Semoga nanti bisa bertemu lagi di Kota Palembang. Ini kita masih turun di sini lagi, jadi jalan kaki setelah turun dari ALS 270 tadi, ngelewatin nih IGM, terus di atas itu flyover dan di atasnya lagi ada rel LRT ya teman-teman. Nah di bawah sini flyover ya. Dan kalau lurus ke arah sana, ke arah kota, ke belok kanan ini ke arah Musi 2. Kalau ke kiri, lurus yang ke kiri situ, depan situ, itu ke arah Bandara Baru ya teman-teman. Kalau yang ke arah sini, ini ke arah Jambi dan sekitarnya. Nah kita akan ke pool ALS Palembang ya. Perwakilan ALS Palembang di sebelah. Nah akhirnya tiba juga di perwakilan ALS Palembang ya. Untuk nomor telepon bisa hubungi di sini. Oke teman-teman, saya akhiri video saya setelah mengawal ALS 270, Pak John dan Pak Mamat dan semua kru ke pom bensin SPBU yang biasanya dekat bandara. Dan tadi sudah diberangkatkan dari Kota Palembang menuju Medan dan sekitarnya ya. Semoga nanti sewa di perjalanan nambah lagi dan paket pun nambah. Amin. Terima kasih sudah menonton video saya. Jika teman-teman menyukai video saya, silahkan klik tombol like. Dan jika belum ikutin channel saya, silahkan subscribe dan tidak lupa nyalakan loncengnya, agar selalu ada notifikasi video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap selalu hidup. Salam dari Wong Kito Galuh.